ketinggalan teknologi lah. teknologi gitu. Ya, eman-eman yang basa Memang saiki. justru akan meningkatkan Iya, pengangguran. produktivitasmu Ya, meningkat dengan ya, adanya AI. ya. Ya kan? Terus masuk orang mbok nggo kan ya eman-eman. Berarti yang orang yang malas menggunakan AI ini malah Harus dipertanyakan itu. masih dipertanyakan gitu ya Pak. Kenapa Ya, dia tidak bisa tidak bisa memanfaatkan menggunakan. teknologi yang gratis, Nah, simpel dan lebih cepat, lebih akurat dan itu ya itu ya, why wah kenapa. sia-sia itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini saya sudah mengundang bintang tamu kita yaitu dari mana Pak? Bisa. Dari tadi ruang tunggu terus ke sini. Oke, dari ruang tunggu tadi Pak. Oke, bisa dijelaskan biografi singkat saja Pak, biar para penonton biar tahu gitu Oke. biografi tentang perjalanan pendidikan Anda lah. Bisa, oke. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin, saya megang bendera karena Oh iya, siap, siap. saya kalau ngomong harus ada yang saya pegang Iya, iya, biasanya. iya. Biar gak gugup gitu. Enggak, kebiasaan aja harus Ya, ada yang saya kebiasaan. pegang. Nama saya Haidar. Ketepatan saya di sini memenuhi undangan dari Mas Ahnaf. Ya, ya. Terima Ya, kasih Pak karena sudah menghadiri. jadi terkait tema yang teknologi AI, Oke. terkait pertanyaan Mas Ahnaf tentang biografi singkat, saya lahir di Jakarta tanggal 26 Desember 91. Em, saya SD, SMP, SMA itu di swasta semua lah, swasta Islam, Swasta. swasta Islam eh dengan berbagai latar belakang. Kemudian saya sempat kuliah S1 di Solo, Ya. jurusan hukum, tapi cuma sampai 5 semester karena satu dan lain hal. Saya pindah lagi ke Jakarta, kuliah jurusan D3, jurusan broadcasting, penyiaran di Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Ya. Alhamdulillah di situ saya sampai lulus, sampai wisuda dan lain sebagainya. Sekarang saya sedang melanjutkan kuliah dari D3 ke S1 di Universitas Bina Nusantara, BINUS. Ya. Jurusannya saya ngambil bisnis manajemen untuk D3 ke S1. Memang agak jomplang sih, cuma saya berpikir bahwa ya apapun bisa terkait lah dengan bisnis manajemen. Saya kalau dilanjutin lagi, sekarang saya tinggal di Demak sudah 2 tahun. Saya ada istri dan 3 orang anak. Semua di Demak semua lah. Gitu aja. Panjang banget ya. Ya, katanya biografi itu masih singkat loh. Kalau mau tak panjangin lagi bisa panjang ya toh. Panjang Belum kelas 1 SD, kelas 2 SD. Panjang lah. perjalanan pendidikan sangat Ya. panjang. Oke. Untuk tema saat ini Pak, tema yang saya akan ambil yaitu berhubungan dengan broadcasting ya. Untuk perkembangan teknologi saat ini kan lagi tren-trennya gitu, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan Ya. atau AI. Oke, pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana pendapat Anda mengenai AI ini? AI. AI ini kan buah dari COVID ya kurun, karena Buah. iya maksudnya dia berkembang atau dia naik daun Ya, itu ketika COVID. setelah COVID. Jadi ketika era pandemi itu semua yang berkaitan dengan digital itu hype. Kalau bahasa sekarang lagi hype lah, lagi Ya. naik banget.
Salah satunya adalah AI. AI sendiri, pendapat saya tentang AI adalah sesuatu yang sangat menarik. Karena AI itu bagaikan dua sisi mata koin. Dia bisa menjadi sesuatu yang positif, Ya. dia bisa menjadi sesuatu yang negatif. Kalau positif adalah contohnya banyak. Kalau negatif sendiri pun Itu tergantung orangnya, ya bisa melakukan kejahatan karena kejahatan. AI. Sampai yang parah itu saya pernah baca berita, nanti bisa di cross check, sampai Bank Nasional Hong Kong itu mengalami kerugian beberapa ratus atau juta dolar karena teknologi AI. Karena dia bisa merubah suara, Ya. dia bisa merubah wajah, dia bisa membuat sesuatu yang sangat Sangat tidak masuk akal. gak masuk akal ya. Ya itu gitu loh, tanggapan saya terkait AI adalah kamu mau membawa AI itu kemana? Kalau tanggapan pribadi saya sangat terbantukan dengan AI. Dengan kesibukan saya sehari-hari, saya merasa terbantukan dengan AI. Tapi ada juga kerugian yang disebabkan oleh AI perkembangan AI ini. ada, Oke. ada. Gini, ada cerita lucu. Ketika AI digunakan dibarengi dengan kemalasan pada seseorang, Ya. maka jadinya tidak apik. Bukan jelek ya, tapi kurang. Karena kalau kamu mendasari menggunakan AI karena kemalasan, itu malah kurang tepat. Justru malah semakin ketinggalan gitu. Bukan, karena kue wis males sih. Iya Males. toh. Terus ben cepet kue nganggo AI. Iya kan? Itu hasilnya malah tidak maksimal. Ya. Iya kan? Kecuali kamu menggunakan AI karena memang kamu ingin mendapatkan atau kamu ingin melakukan banyak hal dalam satu waktu. Makanya kamu menggunakan AI. Nah, itu malah hasilnya maksimal. Hmm. Contoh, kok bisa ya orang males pakai AI jadinya nggak maksimal? Saya nggak mengeneralisir pelajar ya, ataupun mahasiswa. Terkadang AI itu digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya dia bisa mengerjakannya sendiri. Karena udah deadline, karena misal beberapa jam lagi atau besok dikumpulkan, maka dia baru menggunakan AI untuk mempersingkat waktu. Itu menurut saya hasilnya kurang tepat. Hasilnya nggak akan maksimal. Karena bagaimanapun AI itu kan yang ngatur manusia. Hmm. Dia laksana robot yang perlu diatur, Ya, di program. diprogram. Kalau yang memprogram itu aja males, maka ya hasilnya juga nggak akan maksimal. Oke. Oke, itu. Berarti bisa, bagi yang malas bisa merusak kemampuan kreativitas Ya, kreativitasnya jadi rusak karena males. sebagai alasan gitu. Sebagai alasan, Alasan. kayaknya pengen dang cepet, dang iki, Padahal males. padahal Gitu. males. AI itu hanya sebagai pembantu, bukan sebagai alat utama. Itu aja. Alat utamanya tetap kita. Oke. Apakah dengan perkembangan AI yang semakin meningkat akan menjadi persaingan yang sulit bagi industri broadcasting, yang khususnya broadcasting gitu? Gini, AI itu kan pada dasarnya sama ya. Ya gitu-gitu aja gitu loh. Cuma kan tergantung siapa yang menggunakan, Ya. ya kan. Kalau yang menggunakan itu orangnya paham atas apa yang akan digunakan, itu jadinya bagus. Tapi kalau yang menggunakan hanya sekedar coba-coba atau atas dasar malas tadi,
maka ya jadinya kacau. Terus apakah akan apa tadi? menjadi Menjadi persaingan sulit persaingan sulit. antar industrinya gitu. Ya bisa jadi ya. Kalau sampai dalam taraf sulit sih enggak. Persaingan sampai kapanpun ada, karena kan industri broadcasting ini bukan industri monopoli, ya enggak? Ya ya. Bukan dikuasai oleh satu lembaga, enggak dong. Ya. Industri ini setiap orang punya hak. Apakah persaingannya akan sulit? Itu depends, tergantung dari eh, ini alasan penggunaannya. Dan yang kedua, manusia itu sendiri. Karena menurut saya ya persaingan tetap ada, Mas. Cuma sulit atau enggaknya ya tergantung. Kayak enggak sulit-sulit juga, ya sulit-sulit juga, ya enggak sulit juga gitu. Ya, harusnya pertanyaannya adalah apakah teknologi AI ini akan membuat persaingan sangat keren? Menurut saya jawabannya akan iya. Karena orang akan berlomba-lomba. Apa yang apa? Jadi misalnya Mas Ahnaf kolaborasi dengan satu AI, saya kolaborasi dengan AI yang sama. Kita akan berlomba-lomba bagaimana hasilnya maksimal. Harusnya AI bisa menjadi alat kompetitif yang sangat baik. Gitu. Kalau persaingan sulit ya enggak juga. Banyak kok AI yang gratis. Untuk persaingan sulit yang saya maksudkan itu persaingan antara gimana ya, antara yang mau masuk ke industrinya gitu, Hmm. kan akan menjadi, maksud saya akan berkurang karena AI. Hmm. Oh, gitu. Pekerjanya atau Pekerjanya. karyawannya akan dikurangi, Ya. kan TPHK, karena sudah ada alat Hmm. yang keren gitu, AI yang bisa menggantikan orang gitu maksud saya. Oh, gitu. Jadi kalau itu Hmm, saya mengalami sendiri, Mas Anam. Saya pernah menjadi seorang penulis di salah satu platform cryptocurrency. kripto. Ya, cryptocurrency. Saya nggak usah nyebut, tapi saya nyebut ya nggak apa-apa. Saya pernah menjadi kontributor penulisan di Genius selama 4 bulan. Kemudian saya di layoff, bahasa mereka layoff atau kalau kita kenal diberhentikan. Itu karena ada teknologi AI tadi. Dan menurut saya ya sah-sah saja ketika saya diberhentikan karena adanya teknologi itu. Bukannya sok bijak ya, Ya. tapi menurut saya kalau saya yang punya perusahaan itu, saya akan memilih AI memang daripada saya harus meng-hire orang dan mengeluarkan uang. Iya, saya merasakan itu. Saya kehilangan salah satu pekerjaan saya karena AI. Berarti ini menjadikan persaingan sulit, Ya, persaingan sulit akan menjadi halangan karena AI ini. karena Oke. tapi sulit enggak sih, Mas? Tetap manusianya. Kan akan merasa dikurangi gitu loh. Gini ya, saya kasih satu hal yang menarik. AI itu cuma sekedar AI kalau nggak ada manusia yang menggerakkan. Oke, Oke. jadi AI itu bukan apa-apa tanpa ada kita. Tapi kita bisa jadi apa-apa walaupun tanpa AI. Jadi jangan terlalu takut-takutlah sama AI. Takutlah sama orang yang mengoperasikan AI itu tadi. Jadi persaingan sulit enggak lah. Cuma apesnya saya aja. Karena kekurangan informasi, Masih enggak sih mungkin belum saya. mengikuti teknologi terbarukan gitu. Saya berani ngadu kok hasil tulisan saya mah hasil AI. Oke. Gitu kok, gitu aja. Human touch itu penting. Terus apakah industri pada broadcasting akan mengalami peningkatan atau penurunan gitu dengan perkembangan teknologi yang semakin maju atau AI ini? Akan, maksud saya akan tersingkirkan atau menjadi meningkat gitu? Hmm, Coba dijelaskan. jelaskan ya.
teknologi AI bagaimana? Menurut saya juga nggak akan ada penurunan sih. Justru akan meningkat. Meningkat, ya jelas, karena itu tadi kita dipermudah dengan penggunaan AI. Kalau penurunan enggak lah. Tapi untuk tahun kedepannya Oh aman mas, aman. penyiaran itu aman. Tapi kan ada berita terbarukan bahwa AI bisa menggenerate orang gitu, bisa Ah, berbicara, bisa, maksud saya kayak ekspresi manusia bisa ditirukan. iya bisa. Cuma kan gini, kembali ke perkataan saya tadi, AI tanpa ada manusia, ya cuma sekedar AI, gitu loh. Yang dibutuhkan, jadi penyiaran itu tetap ada, Ya, ya enggak? Dan yang dibutuhkan adalah orang yang bisa mengendalikan atau menjadikan AI ini menjadi suatu produk yang menarik, gitu loh. Ya tetap dunia broadcasting ini tetap membutuhkan manusia, tetap membutuhkan presenter. Sekarang gini, saya pernah ketemu teman saya. Ini nggak tahu, agak melenceng ya. ya gak Saya apa-apa. pernah pernah punya teman anak sekolah animasi, kuliah animasi. Dia bilang bahwa animator itu juga harus bisa bisa acting. Jadi ketika dia gambar, dia tahu ekspresinya seperti apa. Mungkin tadi menjawab tentang bagaimana presenter atau apa orang yang menirukan mimik. Ya, Tetap, menirukan. iya, tetap butuh orang yang bisa mengoperasikan itu. Karena nggak mungkin AI itu bisa bekerja sendiri. Tapi apakah dengan, kan tadi kan saya bilang penyiar berita ya Ah, menggenerate orang, dan hmm, itu akan menjadi tersingkirkan gitu karena AI, karena bisa menirukan. enggak, 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 yang penyiar berita itu Pak, enggak, enggak bisa. enggak bisa. Karena Untuk, saya masih berpikiran bahwa manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan dah. Itu sudah selesai di situ. Ya nggak? AI itu mungkin bukan tersingkirkan ya, mungkin bergeser lah, bergeser. bergeser lah. Dia bukan lagi presenter yang di depan layar, Ya, tapi dia yang menggenerate AI yang akan di depan layar. Gitu. Nggak, kalau tersingkirkan nggak lah. Aman, aman. aman. Oke, dengan teknologi yang semakin meningkat, berarti anak-anak muda harusnya semakin khawatir atau malah senang karena dipermudah karena teknologi ini. Anak muda, Ya, anak muda harusnya mengembangkan teknologi ini. mengembangkan. Kalau takut, ya Tapi ada juga sebagian yang takut. apa ya? Saya kok merasa orang yang takut itu adalah orang yang gagal. Karena kamu kenapa harus takut sama AI? Gitu loh. Kenapa harus takut tersaingi dengan AI? Toh masih ada jalan lain. Ya. Gimana tadi pesan untuk anak muda terkait penggunaan AI? Bukan, apakah anak muda ini merasa khawatir atau malah Oh, biasa saja karena, maksud saya, dipermudah gitu karena AI. eh, gini anak muda harusnya menggunakan AI dengan bijaksana aja lah. Ya enggak? Kak dipermudah, iya jelas hidup mereka dipermudah, Ya, ya enggak. Terus khawatir, khawatir. Ada juga sebagian gitu. ada juga sebagian khawatir, enggak perlu. Karena gini, prinsip saya adalah menggunakan AI itu bukan suatu kesalahan, ya. Ya, Tapi tidak menggunakan AI itu merupakan kebodohan. Itu. Apa enggak bukan gitu sih. Melihat apa meremeh ya sama aja lah pokoknya AI itu menggunakan AI itu bukan sebuah kesalahan. Ya, tidak menggunakan adalah orang yang ketinggalan zaman. oke. Tapi dengan AI ini Pak, misalnya satu orang yang bisa mengendalikan AI,
maka akan bisa eh, melakukan pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Nah, itu yang maksud saya akan menjadi ancaman. Benar ya? Ya, enggak salah. Enggak setuju saya. Nggak setuju. Enggak setuju. Tetap human touch itu perlu. Satu hal yang nggak dipunyai AI adalah rasa. Udah itu aja. Selama manusia itu masih ada punya rasa, dia masih tetap di atas. Kayak sampai kapanpun deh. Yang namanya teknologi itu tidak bakal bisa mewakili perasaan. Apalagi gini, apalagi broadcasting ini kan sebenarnya pekerjaan seni ya. Ya, Sedangkan seni itu hampir banyak menggunakan rasa. Walaupun kita belajar teori ya, broadcasting belajar teori, tapi broadcasting juga harus menggunakan rasa, ilmu rasa. Sedangkan sampai sekarang saya belum melihat ada teknologi yang bisa menguasai ilmu rasa. saya agak ngerti maksud rasa itu seperti apa. Rasa itu Bisa jelaskan? Saya gini, agak ngerti rasa, rasa itu ekspresi atau bukan. apa gitu. Semua ilmu yang berasal dari hati itu rasa. Semua ilmu yang berasal dari Jadi dia mengesampingkan otak. Menurut saya, menurut hati saya, ya, orang kan bilang kalau ngambil gambar tuh ada headroomnya. Ya, harus waterpassnya harus bagus, harus center segala macam. Tapi saya merasakan bahwa gambar ini akan lebih indah kalau gambarnya tidak ada headroom, gambarnya agak miring, ya enggak? Itu kan ilmu tentang rasa. kreativitas. Kreativitas itu ilmu tentang rasa. Tapi dengan saya baca berita gitu Pak, Ah, bahwa perkembangan AI semakin tahun itu akan menjadi, maksud saya akan mendapatkan fitur yaitu kreativitas. hmm, Dan itu menurut saya ya, nggak bisa. Kreativitas yang ditampilkan oleh AI itu adalah kreativitas hasil manusia. hasil manusia. Berarti pemikiran AI ini milik manusia, Iya, AI ini ciptaan manusia. bukannya berasal dari pemikirannya dia sendiri. Bukan. Karena AI kan dibuat, AI itu ada database-nya. oke, AI kan dibuat oleh manusia, ya dibuat untuk mempunyai pemikiran sendiri. Heeh. Oh nggak bisa. Nggak bisa, Nggak ada. nggak ada, Nggak ada. baru tahu. Nggak ada. AI itu Oke. berdasarkan database yang dimiliki sebuah server. Kalau database-nya itu nggak ada, Ya, AI nggak bisa melakukan perintah yang Anda berikan. tapi untuk masa depan apakah AI ini akan mempunyai pemikiran gitu? Nggak tahu ya saya. Karena gini ya, kalau kita berkaca kepada manusia, AI itu makhluk. Ya, Manusia itu holik. Sampai kapanpun makhluk itu butuh holik. Ini kita menyudutkan ke AI. Ya. Jadi makhluk ini tidak akan menyamai sang holik. Selama AI ini masih makhluk, ya makhluk ini nggak akan selevel dengan penciptanya, ya kan? Jadi sampai di titik itu pun kita bisa menjawab bahwa kita sebagai manusia, AI itu tidak akan memiliki pemikirannya sendiri. Dia hanya berdasarkan program, berdasarkan sistem yang dibuat oleh manusia. Di luar itu dia tidak bisa improvisasi. Nggak ada kata improvisasi dalam AI. berarti berita yang mengatakan bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia karena kreativitasnya atau karena kemampuan pikirnya itu hoax berarti Pak. Benar, kalau itu kan benar, buktinya saya kan dipecat kan karena AI. Katanya nggak ada pemikiran, kok kamu membenarkan berita yang seperti itu? Gini loh, AI itu kan mempermudah. Ya, Hasilnya akan jadi hasilnya. Tapi kalau diadu dengan hasil manusia, jauh lebih hebat manusia. saya merujuknya
apakah AI ini akan mempunyai pemikiran gitu loh Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kreativisan Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. AI itu berdasarkan sistem dan eh, dan pemrogramannya seperti apa. Nggak Berarti akan AI itu keluar jalur untuk improvisasi, gitu loh. Selama dan yang menciptakan sistem dan pemrograman ini adalah manusia. oke. Apakah dia akan punya pemikiran sendiri? Ya pemikiran dia itu hasil pemikiran manusia, Hmm, gitu loh. oke. Berarti pemikirannya itu tergantung oleh pemrograman gitu, pemrograman Yang yang bikin buat gitu, yang buat. oke oke. Terus bagaimana menjaga keseimbangan antara kreativitas atau apa kreativitas Kreativitas. kreativitas bagaimana menjaga keseimbangan antara kreativitas gitu, kreativitas manusia dengan kecerdasan buatan atau AI. Oke. Sekarang kan menjaganya ya, Ya, balance. bagaimana kalau bagaimana merasa untuk tidak diungguli gitu, biar Hmm. tidak merasa kalah dengan AI itu, biar menjaga. Ya kembali lagi ke awal, AI itu hanya sekedar AI tanpa kita masukin prompt. Ya, tanpa kita memerintah dia. Terus bagaimana menyeimbangkan? Ya tadi jangan terlalu larut dengan AI. Tetap hati kita dipakai, otak kita dipakai. Ya, dalam membuat sesuatu, dalam berkarya di dunia broadcasting. Saya sampai sekarang menggunakan AI itu Nvidia Broadcast. Kalau saya misal lagi kuliah, lagi kok nggak lagi kuliah sih, lagi streaming lah atau apapun, Ya, untuk cancelling audio, terus untuk eye contact tatap mata. Saya kalau misalnya lagi kuliah, saya ganti backgroundnya menggunakan background hitam segala macam, itu menggunakan teknik AI. Cara menyeimbangkannya adalah ya tadi kita harus kolaborasi dengan AI, bukan bukan AI yang kolaborasi dengan kita, tapi kita yang kolaborasi dengan AI. Kita harus menjadi core atau inti dari sebuah ide. Selanjutnya ya AI itu hanya pihak ketiga untuk membantu segala apapun yang kita lakukan. Kita membahas AI kan, bukan teknologi secara umum kan. AI kan termasuk teknologi. Iya, tapi teknologi lain juga banyak. Kalau teknologi, ya sama lah kita kolaborasi. Intinya kita harus berkolaborasi dengan teknologi. Bukan berarti kita harus antipati terhadap teknologi. Bukan berarti kita menggantungkan 100% terhadap teknologi. Kita hanya berada di poros tengah. Poros tengah. Balance. Berarti AI ini bergantung pada siapa yang buat, dan manusia harus siap berkolaborasi antara teknologi ini agar tidak ketinggalan Sama. zaman Bukan gitu. ketinggalan zaman. Apa ketinggalan Ketinggalan teknologi lah. teknologi gitu. Ya, eman-eman yang bahasa saiki. Justru akan meningkatkan Iya, pengangguran. produktivitasmu meningkat dengan ya. adanya AI. Ya, Ya kan. Terus masuk orang mbok kan ya eman-eman. berarti yang orang yang malas menggunakan AI ini malah Harus dipertanyakan itu. masih dipertanyakan gitu ya Pak. Iya. Kenapa dia tidak bisa Tidak bisa memanfaatkan menggunakan. teknologi yang gratis, Nah, simpel, dan lebih cepat, lebih akurat, dan itu ya itu why kenapa? wah sia-sia itu Mas. Dan sudah dibuatkan sulit-sulit Iya, betul. malah ada bilang AI itu harus dimusnahkan. Aduh, Waduh, itu gimana? ya sudah lah. Mau gimana lagi? Bahkan ada perkumpulan atau rapat sendiri Pak. Bapak pernah baca berita yang orang terkaya itu yang melakukan rapat? Oh iya, tahu yang dipanggil Ya. sama presiden kan Amerika, ya. Ada Elon Musk, ada Bill Gates, ada ya ada sejajaran. Mark Zuckerberg ya, tentang kekhawatiran. Ya.
Ya karena gitu, karena kan AI ditakut AI itu harus punya regulasi sebenarnya, ya kan? Regulasi itu peraturan. Oke. Kalau nggak punya peraturan kan kadang ya itu ada pembobolan bank, pembobolan rekening. Misalnya gue ndedit akeh, nah aku tinggal meng-AI kan suaramu, tinggal meng-AI kan mukamu, tanda Ya, ya, tanganmu dan lain sebagainya. Kan duitmu cair neng aku tuh. Ya enggak? ya. Nah itu kan bahaya. Jadi alangkah baiknya bahwa AI itu sendiri punya peraturan. Saya rasa juga di pendidikan-pendidikan kan sudah mulai dilarangkan bagaimana tentang penggunaan ChatGPT, penggunaan part AI segala macam kan kayaknya sudah mulai dilarang. Bagaimana biar siswa dan mahasiswa tidak copy paste. Oke. Sudah. AI harus punya regulasi lah. Tapi apa Anda merasa khawatir bahwa teknologi AI ini akan dimonopoli oleh pihak tertentu untuk Kawat, menjadi persaingan bisnis gitu? aku sih nggak peduli sih mas, Nggak peduli. nggak peduli. AI kontroversi, AI punyanya orang ini, data kita diambil, aku nggak peduli. Terlalu jauh mikirnya ke situ. Bodoh amat gitu loh. Yang penting kita menggunakan AI sebagaimana mestinya. Wah, AI ini buatan barat ini ntar gini, aduh, bodoh amat. Terus Dan apa tips atau nasihat untuk para pelaku industri kreatif untuk memahami dan memanfaatkan teknologi ini, Pak? tipsnya ya, Ya, untuk memanfaatkan lebih baik lagi. satu, kita harus sadar dulu Kita harus sadar. bahwa kita ini manusia yang berbeda dengan AI. Ya, kita bukan AI. Karena kita sadar itu tadi, maka kitalah yang akan mengendalikan penuh. AI ini mau dibawa kemana? Ya, Ya, ya. apakah mau dibawa ke hal negatif atau ke hal positif? Itu tergantung kitanya. Satu, anak-anak muda harus tahu teknologi itu harus dibawa ke hal positif. Ya nggak? AI ini itu sendiri harus ada unsur kejujuran di dalamnya, ya kan? Ya, Ah, ya bukan berarti kita harus mengakui di mana-mana bahwa ini saya menggunakan AI bukan karya saya, bukan itu. Tapi setidaknya kita jujur pada diri sendiri bahwa ini bukan hasil karya saya 100%. Saya menggunakan bantuan ini. Ya, tapi santai aja, kan kamu menggunakan bantuan ini juga karena kamu karena kamu yang melakukan gitu loh. Ya paham lah ya. Jadi harus ada unsur kejujuran tadi. Terus selanjutnya adalah untuk anak muda, please jangan terlalu antipati atau apatis terhadap AI. Kalian harus cari tahu AI mana yang mempermudah saya untuk produktivitas. AI mana yang sekiranya bisa mempermudah proses saya belajar. AI mana yang bisa menambah knowledge bagi saya. Itu perlu, harus, ya, jangan terlalu apatis lah terhadap teknologi. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita apa ya gini loh gini. Bagaimana kita menjadi orang, kita pengendali kan, kita pengendali AI. Bagaimana kita menjadi pengendali yang sangat hebat, yaitu tadi kita pelajari bagaimana cara yang tepat untuk bagaimana cara yang maksimal untuk mengendalikan AI ini. Di waktu apa saya menggunakan AI ini. Kalau kita lihat AI kan banyak banget. ya, Ya, saya menggunakan AI ini. Kita harus tahu timing temponya ketika menggunakan AI itu di fase mana. Jangan dari awal sampai akhir AI semua terus habis itu mbok
mbok aku sebagai karyamu semua terus kan ini kan piye. Tapi ada fase-fase tertentu di fase mana kamu menggunakan AI itu aja. Terus ya siapa tahu ada anak muda yang bisa mengembangkan AI. Siapa tahu Harapan saya itu sih. Ya, untuk menjadi programmer yang handal gitu. programmer yang handal. Iya. Jadi dari pembahasan yang tadi bahwa orang yang maksud saya eh, orang yang ke PHK karena AI adalah orang yang tidak mengikuti teknologi yang semakin meningkat, alasannya gitu Pak. Bisa jadi. Bisa jadi ya Bisa jadi. karena dia Atau di PHK karena bos kita lebih milih AI daripada kita. ya. AI gratis kok apa bayar gue. Gitu. Ya maksud saya wajar lah. Jadi santai-santai aja. AI itu bukan tanda-tanda kiamat kok, jadi santai aja. Itu banyak apa itu Itu hanyalah ini adalah ya, proses perkembangan zaman ya. yang harus kita lalui. Yaitu karena saya mikir yaitu karena buah dari pandemi lah. Tapi bagaimana Teknologi. perasaan Anda karena ke PHK oleh AI ini Pak? Jujur ya, kalau saya pribadi, saya terus mikir aduh untuk duit kok ngendi. Apakah ada rasa kesal dari AI? Wah, Oh enggak, kalau nggak kesal ada. ke AI-nya enggak. Ke diri sendiri gitu. Enggak ke oh, ya wis ngono lah, aku meh ngomong gak enak soalnya. Ya segitulah, Gitulah. gitulah. Bukan enggak, saya enggak berperasaan apapun. Ya saya mikir ya ini adalah proses sih. Kayak kok zaman biyen lah enek etol terus penjaga kartu tol pada hilang kan kayak gitu-gitu aja. Saya masih pakai AI kok sampai sekarang. Hmm, Aman-aman aja. ke PHK karena pekerjaan apa tadi penulis apa? Penulis. Yes. Saya bingung. Anda bilang penulis dan Enggak. cryptocurrency Saya itu penulis cryptocurrency, bukan saya main cryptocurrency enggak. Saya misalnya dikasih tema ini tentang cryptocurrency, nanti saya menulisnya. Misal dulu itu minimal saya nulis 800 kata dalam waktu sehari satu tema. tapi kan Bapak kan maksudnya nggak trading gitu, Oh, nggak masuk investasi Bitcoin, enggak ada keminatan. nggak ada keminatan karena kan saat ini kan lagi tren-trennya lagi naik daun gitu Udah di selesai bidang itu. kripto lagi naik Naik daun. naik daunnya udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Cuma dia sedang dalam proses stabil kalau nggak salah sekarang. Bukannya saat ini Bitcoin menjadi Iya tahu, tapi kan nggak se-trending dulu tahun 2020, tahun masa-masa 2019 COVID ya. itu ya. Sekarang udah ya biasa lah. Bukannya anjlok ya, tapi masih worth it. Aku nggak nyaran ke lo ya, aku juga nggak ngikut-ngikut ke situ kok. Nggak, kalau aku alasannya apa? Nggak minat, Nggak minat. nggak minat. Kalau rande modal, Oke. Ya. Itu hanya untuk nggak minat. permainan orang kaya gitu. Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga. Ya nggak minat aja intinya nggak minat, nggak tahu. Nggak minat atau nggak ada uang. Ya loro karo lah. Loro karo. Itu aja. Anak muda, jangan ketinggalan teknologi. Ya. Pelajari terus teknologi. Jangan cepat puas. Standar-standar aja sih, jangan menyia-nyiakan Ya. waktu. Justru ini mempermudah ya, bukan mempersulit Bukan persaingan. Ya. mempersulit, iya betul. Karena ada orang yang merasa putus asa, aduh karena Malah bikin persaingan jadi tambah seru. tambah seru. Pokoknya tambah sulit Enggak, tambah seru. karena sebagian pekerjaan akan tergantikan gitu. Enggak. Enggak. Menurut Pekerjaan tergantikan kan kita tinggal geser pekerjaan tuh. ya ya. Iya enggak? Jadi ada perkembangan zaman ini. Iya, perkembangan zaman. Jadi jangan ya sudah tinggal geser pekerjaan kok repot. Yang jelas kan AI nggak punya pemikiran sendiri tanpa adanya kita. Itu kan valid. Oke. Nah, itu tadi lah AI sekedar AI tanpa adanya manusia. Ya ya. Buat kalian yang merasa cemas gitu ya jangan cemas-cemas gitu. Jangan cemas-cemas. Dibuat biasa saja. Selama kalian masih manusia, jangan takut sama AI. Selama kalian mau belajar sungguh-sungguh itu malah terbantu ya Pak.
Iya betul, terbantu. Bahkan kalau ada orang yang cemas itu berarti dia termasuk orang malas. Bukan orang nggak tahu ya, saya nggak mau menjudge juga apakah dia orang malas atau enggak. Kan bisa jadi gitu karena dia Bisa, tidak mau mengikuti iya, teknologi ya, perkembangan bisa teknologi. ada orang yang gitu. Bisa. Itu bukan obrolan di podcast lah. Nanti kita ngobrol sendiri lah. Oke, dan saya akhiri podcast kali ini tentang pembahasan AI, ya, teknologi AI yang merasa sebagian masyarakat cemas gitu karena akan merasa tergantikan. Justru inti dari pembahasan kali ini bahwa AI ini akan menjadikan alat untuk mempermudah, ya Pak. Kamu jangan mencari alasan-alasan gitu ya Pak, bahwa AI itu harus dihancurkan, AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia. Itu bukan. Bagi kalian yang menonton, coba kalian belajarlah perkembangan teknologi ini untuk mengikuti perkembangan zaman dan ketinggalan dan tidak ketinggalan gitu Pak. Tidak kebayangkan. Itu saja pembahasan dari podcast kali ini. Saya dan bintang tamu kita yaitu Pak siapa Pak? Pak Haidar. Pak Haidar, saya lupa. Pak Haidar. Bentino ketemu loh. Terima kasih karena sudah menghadiri podcast dengan saya Pak. Ya, Saya sama-sama. terima kasih Pak. Sama-sama. Oke.